Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, BP 1910231055 dari kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B. Saya berasal dari kelompok 1, yang mana rekan saya bernama Rama Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi respirasi. Adapun pengertian dari respirasi tersebut adalah suatu proses di mana tumbuhan itu menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara untuk dapat menghasilkan air, karbon dioksida, serta juga energi. Respirasi pada tumbuhan diketahui terjadi pada waktu pagi hari serta siang hari, bersamaan dengan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Adapun tanaman yang melakukan respirasi pada waktu malam hari yang tidak bersamaan dengan fotosintesis. Dikatakan bahwa 100% dari proses respirasi merupakan terjadi pada saat tanaman itu melakukan fotosintesis. Adapun pembagian dari respirasi tumbuhan. Yang pertama, ada respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sistem yang mana tumbuhan itu menggunakan oksigen yang terdapat di udara untuk bisa mendapatkan energi bagi dirinya. Yang kedua, ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan sistem yang mana tumbuhan itu tidak perlu memakai oksigen untuk melakukan reaksi pemecahan rantai karbohidrat. Adapun perbedaan pada respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, umumnya pada anggota organismenya lebih kompleks, sedangkan pada respirasi anaerob, umumnya pada organisme seperti fungi, bakteri, dan pada kondisi keterbatasan oksigen. Pada aerob, ATP-nya berjumlah 38, sedangkan pada anaerob berjumlah 2. Pada aerob, terjadi di sitoplasma dan mitokondria di eukariot dan membran plasma di prokariot, sedangkan pada anaerob terjadi pada sitoplasma. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang pertama yaitu ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju respirasi akan semakin tinggi. Yang kedua, ada jenis dan jumlah substrat. Substrat dalam tanaman merupakan bahan penting dalam proses respirasi. Jika kandungan substrat rendah, maka laju respirasi juga akan rendah dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu ada kelembapan. Tingkat kelembapan ini juga sama dengan suhu. Yang keempat yaitu ada jumlah oksigen. Ketersediaan oksigen juga mempengaruhi laju respirasi. Yang kelima, ada tipe dan usia tumbuhan. Masing-masing tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Proses metabolisme dan respirasi berbanding lurus. Pada tumbuhan yang masih muda, laju respirasi tinggi, karena laju metabolismenya juga tinggi dalam masa pertumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan yang tua, laju respirasinya akan lebih rendah. Tahapan respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen. Yang kedua, dekarboksilasi oksidasi pirufat. Reaksi antara yang menghasilkan asetil-CoA adalah proses yang mengubah asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA. Akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya, siklus Krebs atau daur asam sitrat merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil-CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklusnya transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP diperlukan sistem transport elektron. Transport elektron ini berlangsung dalam membran mitokondria sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan disertai O2,
dan dihasilkan H2O, namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Elektron yang terlibat ditransfer melalui beberapa senyawa perantara sebelum H2O dibentuk. Tahapan respirasi anaerob. Pertama, fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti khamir melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak terjadinya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Asam yang ingin dipahami kadarnya atau sebaliknya, kadar larutan asam dengan larutan basa yang ingin dipahami dengan didasarkan pada reaksi netralisasi.